Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dengan materi yang berjudul Kearifan Nabi Muhammad SAW, wujudkan kedamaian. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas dipimpin doanya. Baiklah kawan-kawan, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Lanjut dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga kita semua diberikan kelancaran dalam menuntut ilmu pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Panda Nurlistiana, Hadir Bu. Fadil Andika, Hadir Bu. Vikander Aini. Alhamdulillah hadir semua ya. Kerapihan dalam berpakaian dan kebersihan kelas sudah cukup baik Ibu rasa. Baiklah, langsung saja kita memulai pembelajarannya, yakni mengenai kearifan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wujudkan kedamaian. Nah, sebelum membahas materi lebih lanjut, Ibu akan menjelaskan sedikit terkait tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Baik, yang pertama, A. Kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Yang pertama, kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Yang kedua, kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam. Yang ketiga, kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam.
kondisi politik masyarakat Mekah sebelum Islam. Baik, untuk yang pertama, Ibu akan menjelaskan kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Nah, anak-anak, pada awalnya masyarakat Mekah adalah penganut agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi siapa, anak-anak? Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Kemudian dilanjutkan oleh putranya yang bernama Nabi Ismail alaihi salam. Nabi siapa? Nabi Ismail alaihi salam. Ya. Setelah Nabi Ismail alaihi salam wafat, masyarakat Mekah mulai pindah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Proses perpindahan kepercayaan itu berawal dari Amir bin Lubai. Siapa? Amir bin Lubai, seorang pembesar suku Khuza'ah yang melakukan perjalanan ke Syam atau Syria. Dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Kemudian dia itu tertarik untuk mempelajari dan mempraktikannya di Mekah. Lalu dia itu membawa berhala yang diberi nama Hubal. Siapa? Hubal. Ya, Hubal. Dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal menjadi pimpinan berhala yang lainnya seperti Lata, Uzza, dan Manat. Dia mengajarkan kepada masyarakat Mekah cara menyembah berhala, sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Sejak itulah masyarakat Mekah mulai membuat berhala-berhala sehingga mencapai 360 berhala yang diletakkan mengelilingi Ka'bah, dan mulailah kepercayaan baru masuk ke masyarakat Mekah dan kota Mekah menjadi pusat penyembahan berhala. Nah, pada masa itu disebut masa jahiliyah. Ada yang tahu apa arti jahiliyah? Yang berarti bodoh. Ya, benar, bodoh. Tapi bukan berarti bodoh dari keilmuannya ya. Namun mereka itu bodoh dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka menyimpangkan ajaran-ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun faktor-faktor penyebab penyimpangan tersebut yaitu yang pertama, adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama saat mereka membutuhkan. Yang kedua, kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa, terutama kepala kabilah nenek moyang mereka. Yang ketiga, rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana mendorong mereka mencari kekuatan lain di luar Tuhan. Di samping kepercayaan terhadap penyembahan berhala, ada kepercayaan lain yang berkembang di Mekah, yaitu menyembah malaikat, jin, ruh, atau hantu. Menyembah siapa? Jin, roh, atau hantu. Lalu siapa lagi? Roh. Malaikat. Nah, di saat-saat agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW akan datang, beberapa orang sudah berusaha untuk tidak menyembah berhala lagi dan berbalik menyebarkan ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara mereka adalah Waraqah bin Naufal, Umayyah bin Saud, Qusaidah, Utsman bin Khuwairis, Abdullah bin Jahsy, dan Zainal bin Umar. Mereka adalah kelompok yang menentang tradisi menyembah berhala. Namun mereka meninggal dunia sebelum datangnya Islam. Lalu yang kedua, kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam.
Nah, bangsa Arab ini memiliki karakter yang positif seperti pemberani, ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri, dan martabat. Penganut kebebasan loyal terhadap pimpinan, pola hidup sederhana, ramah, ahli syair, dan sebagainya. Tapi karakter baik mereka terkikis oleh kejahilian mereka. Mereka itu senang melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti minum khamar sampai mabuk, terus berzina, berjudi, merampok, dan lain sebagainya. Mereka juga menempatkan perempuan pada kedudukan yang sangat rendah. Perempuan dipandang ibarat binatang piaraan yang tidak memiliki kehormatan dan kekuatan untuk membela diri. Dan laki-laki memiliki kebebasan untuk menikah dan menceraikan semaunya. Yang ketiga, kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam. Nah, di dalam bidang ekonomi, riba sudah menjadi tradisi dan lazim dipraktikkan di Jazirah Arab. Bahkan Mekah sebagai pusat sudah terpengaruhi sistem riba. Hal ini bisa terjadi karena terpengaruh dengan sistem perdagangan yang dilakukan oleh bangsa lain. Adapun alat transportasi utama saat itu adalah unta yang dianggap sebagai perahu padang pasir. Unta merupakan kendaraan yang menakjubkan pada saat itu. Unta memiliki kekuatan yang tangguh, mampu menahan haus dan mampu menempuh perjalanan yang sangat jauh. Unta-unta ini pergi membawa barang dagangan dari satu negeri ke negeri yang lain untuk diperjualbelikan. Yang keempat, kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam. Ada masyarakat Arab pra-Islam dapat dibagi menjadi dua bagian berdasarkan batas teritorialnya. Yang pertama, penduduk kota yang tinggal di kota perniagaan Jazirah Arabia seperti Mekah dan Madinah. Yang kedua, penduduk pedalaman yang mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Beberapa kerajaan yang pernah ada. Yang pertama, kerajaan Kindah yang berdiri pada tahun 480 sampai 529 sebelum Masehi. Yang kedua, kerajaan Ma'in dan kerajaan Qutban yang berdiri pada tahun 1200 sebelum Masehi sampai 700 sebelum Masehi. Yang ketiga, kerajaan Sabah yang berdiri pada tahun 955 sebelum Masehi sampai 115 sebelum Masehi. Yang keempat, kerajaan Himyar. Yang kelima, pendudukan Romawi di Yaman. Yang keenam, pendudukan orang-orang Persia atas Yaman. Yang ketujuh, kerajaan Hijrah yang berdiri sejak abad 111 Masehi dan terus berdiri sampai lahirnya Islam. Yang kedelapan, kerajaan Ghazan. Nah, kerajaan Ghazan ini berasal dari mata air di Syam yang disebut Ghazan. Yang kesembilan itu Hijaz. Nah, lanjut materi berikutnya. D. Misi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Yang pertama, permulaan
Yang kedua, prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang ketiga, respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW ketika melakukan dakwah. Yang kelima, model kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di Mekah. Nah, Ibu akan menjelaskan yang pertama, yaitu permulaan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa anak-anak? Permulaan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada tanggal 17 Ramadan. Tanggal berapa? 17 Ramadan. 13 tahun sebelum hijrah, atau pada tahun 610 Masehi ketika usia beliau genap 40 tahun. Beliau diangkat ketika sedang bertahanus di Gua Hira, sebuah di Jabal Nur yang terletak beberapa kilometer sebelah utara kota Mekah. Pengangkatannya sebagai nabi ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama kali, yakni Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Quran surat apa? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kolam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Turunnya ayat Al-Quran pertama tersebut dalam sejarah Islam dinamakan Nuzulul Quran. Apa? Nuzulul Quran. Ya, Nuzulul Quran. Setelah itu turun wahyu yang kedua, yaitu Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbuka fakabir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fashbir. Yang artinya, hai orang-orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Nah, surah Al-Mudaththir berisi perintah Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad SAW berdakwah menyiarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Mulailah beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi berdasarkan Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa anzir ashiratakal aqrabin, yang artinya
sekitarnya. Beliau menjadikan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi sebagai pusat kegiatan dakwahnya. Nah, pada periode awal, kerabat Nabi yang menerima dakwahnya antara lain istrinya, yaitu Siti Khadijah. Siapa? Siti Khadijah. Siti Khadijah sebagai wanita pertama yang masuk Islam. Lalu sepupunya Ali bin Abi Thalib. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, sebagai orang yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak. Kemudian Zaid bin Haritsah. Siapa? Zaid bin Haritsah. Nah, sebagai orang pertama masuk Islam dari golongan hamba sahaya. Lalu sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang pertama masuk Islam dari laki-laki dewasa. Kemudian prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, yakni mengajarkan ketauhidan. Pada masyarakat Arab Jahiliyah terdapat suatu kepercayaan berbagai Tuhan yang disebut polytheisme. Apa? Polytheisme. Yang kedua, kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala pada saat itu. Yang ketiga, menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Yang keempat, merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Nah, dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat Arab pra-Islam terdapat pada suatu tradisi yang melanggar etika atau akhlak dan hak asasi manusia seperti perjudian, minum-minuman keras, perampok, perzinahan, dan perbuatan yang melanggar hukum dan tatanan sosial masyarakat. Sementara Islam selalu mengajarkan perbuatan terpuji seperti tolong-menolong sesama manusia, melarang melakukan fitnah, mengambil hak orang lain yang bukan miliknya sendiri, melarang mabuk-mabukan, melarang perzinahan, melarang penguburan bayi hidup-hidup, dan ajaran terpuji lainnya. Kemudian yang kelima, mengangkat dan melindungi hak asasi manusia, karena di dalam kehidupan masyarakat Arab pra-Islam itu terdapat tradisi perbudakan manusia. Ya. Yang ketiga, respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, responnya seperti apa? Masyarakat Mekah merespon dakwah Nabi Muhammad SAW dengan penolakan. Hanya sebagian kecil yang menerima dakwah Nabi. Para pembesar Mekah menolak ajaran Nabi dan berusaha mencegah dakwah Nabi dengan berbagai cara seperti meminta bantuan Abu Thalib untuk merayu Nabi, menawarkan kedudukan, wanita, dan harta, dan menyiksa para pengikutnya. Walaupun mendapatkan respon negatif, Nabi Muhammad SAW tidak berhenti untuk menyebarkan Islam. Tetap semangat. Yang keempat, tantangan dan rintangan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan dakwahnya. Yang pertama yaitu penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap Rasulullah SAW. Yang kedua, penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap pengikut Rasulullah SAW. Yang ketiga, bujukan harta, kedudukan, dan wanita. Yang keempat, membujuk Nabi untuk bertukar sesembahan. Yang kelima, membujuk dan memprovokasi Abu Thalib. Yang keenam, menghasut masyarakat Mekah. Yang ketujuh, pengasingan dan pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Yang kedelapan, mempengaruhi pimpinan negara-negara tetangga untuk menolak kehadiran Islam atau orang Islam. Kemudian yang kelima, modal kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di Mekah. Nah, yang pertama yaitu sabar. Nabi Muhammad SAW memiliki kesabaran dalam menghadapi ancaman,
gangguan baik dari keluarga maupun masyarakat Mekah. Yang kedua, kegigihan dan keuletan. Nabi Muhammad SAW memiliki kegigihan dan keuletan dalam menyebarkan Islam baik kepada keluarga maupun masyarakat Mekah. Yang ketiga, berakidah yang benar dan kuat. Karakter ini menjadi model utama dalam dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran. Nabi Muhammad SAW sudah terkenal dengan Al-Amin. Apa itu? Al-Amin. Sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul. Yang kelima, kesetaraan derajat. Nah, Nabi Muhammad SAW menjunjung tinggi persamaan derajat sesama manusia. Tidak ada perbedaan antara bangsawan dan budak, antara yang kaya dan yang miskin. Perbedaannya itu pada keimanan. Karakter ini membuat semua orang merasa nyaman dan diakui secara sama. Nah, selanjutnya C. Pola dakwah Nabi Muhammad SAW. Di Mekah. Yang pertama, dakwah rahasia atau siriyah. Yang kedua, dakwah jahriyah. Atau terang-terangan. Yang ketiga, hijrah ke Tabsyi. Yang keempat, misi ke Thaif. Dan yang kelima, perjanjian Aqabah. Yang pertama, yakni dakwah rahasia atau siriyah. Siriyah dalam menyebarkan Islam. Nabi Muhammad melakukan dakwah Siriyah bukan karena takut, melainkan strategi dakwah di mana Nabi mengantisipasi pengikut Nabi yang masih sedikit dan belum kuat, sedangkan ancaman dan siksaan masyarakat kafir Quraisy masih kuat dan status kota Mekah sebagai pusat agama bangsa Arab. Di sana terdapat para pengabdi Ka'bah dan tiang sandaran bagi berhala dan patung-patung yang dianggap suci oleh seluruh bangsa Arab. Dan Nabi Muhammad melaksanakan dakwah Siriyah itu selama 3 tahun. Pertama-tama Nabi menawarkan Islam kepada orang-orang terdekat, keluarga besar, serta sahabat-sahabat karib beliau. Mereka diajak untuk memeluk Islam. Dalam sejarah Islam dikenal sebagai As-Sabiqun Al-Awwalun. Apa anak-anak? As-Sabiqun Al-Awwalun. Ya, yang artinya orang-orang yang paling dahulu dan pertama kali masuk Islam. Mereka itu adalah yang pertama Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi Muhammad SAW. Yang kedua Zaid bin Haritsah. Yang ketiga Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah memeluk Islam, Abu Bakar bersemangat dalam berdakwah, mengajak orang-orang masuk Islam. Karakter Abu Bakar terkenal dengan sosok laki-laki yang lembut, disenangi dan berbudi
baik. Para tokoh kaumnya selalu menjunjung tingginya dan sudah tidak asing dengan kepribadiannya karena kecerdasan, kesuksesan dalam berbisnis dan pergaulannya yang luas. Melalui dakwah beliau, beberapa sahabat masuk Islam, yaitu yang pertama Utsman bin Affan, yang kedua Az-Zubair bin Al-Awwam Al-Asadi, yang ketiga Abdurrahman bin Auf, yang keempat Sa'ad bin Abi Waqqas Az-Zuhriyan, dan yang kelima Talha bin Ubaidillah At-Timi. Kemudian diikuti oleh sahabat-sahabatnya yang lain. Yang kedua, dakwah jahriyah atau terang-terangan. Nah, ketika perintah dakwah terang-terangan turun, Nabi Muhammad SAW mengundang Bani Hashim dan beberapa orang Bani Al-Muttalib bin Al-Manaf. Nabi menyeru kepada kaumnya menyembah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun semua kerabatnya itu menentang Rasulullah. Hanya Abu Thaliblah yang tidak menentang. Dia tidak masuk Islam, tapi dia mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW dan melindunginya dari gangguan kaum kafir Quraisy. Kemudian hijrah ke Habsyi. Nah, penindasan dan penyiksaan kafir Quraisy itu semakin keras, membuat Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya berpikir untuk menyelamatkan diri. Dalam kondisi tersebut turunlah surah Az-Zumar yang berisi perintah hijrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanatun wa ardullahi wasi'atun innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang artinya, katakanlah hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Dan yang keempat, misi ke Taif. Nah, ada beberapa alasan nih kenapa Nabi Muhammad SAW memilih Taif. Yang antara lain, yang pertama, Taif merupakan kota kedua setelah Mekah. Yang kedua, di Taif ada Bani Saqif, salah satu suku Arab yang paling kuat. Jika mereka memeluk Islam, maka akan menjadi kekuatan besar yang mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, jarak Taif tidak jauh dari Mekah, sehingga orang Islam dapat membantu menyebarkan Islam di Taif dan Mekah. Nah, yang kelima, ada perjanjian Aqabah. Nah, pada tahun ke-12 kenabian, bertepatan dengan tahun 621 Masehi, Nabi Muhammad SAW menemui rombongan haji dari Yathrib. Haji dari siapa? Haji dari mana? Yathrib. Rombongan haji tersebut berjumlah sekitar 12 orang. Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya. Dakwah Nabi Muhammad SAW mendapat sambutan yang baik, sehingga mereka menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Mereka melakukan bayat kepada Nabi di salah satu bukit di kota Mekah, yaitu Bukit Aqabah. Bukit apa? Aqabah. Ya. Maka bayat ini disebut dengan bait Aqabah pertama. Adapun isi bait adalah yang pertama, mereka menyatakan setia kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mereka menyatakan rela berkorban harta dan jiwa. Yang ketiga, mereka bersedia ikut menyebarkan ajaran Islam yang dianutnya. Yang keempat, mereka menyatakan tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mereka menyatakan tidak akan membunuh. Yang keenam, mereka menyatakan
dan kedustaan. Nah, adapun isi dari perjanjian Aqabah yang kedua, yaitu yang pertama, penduduk Yatsrib siap dan bersedia melindungi Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, penduduk Yatsrib ikut berjuang dalam membela Islam dengan harta dan jiwa. Yang ketiga, penduduk Yatsrib ikut berusaha memajukan agama Islam dan menyiarkan kepada sanak saudara mereka. Yang keempat, penduduk Yatsrib siap menerima segala risiko dan tantangan. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan dari Ibu terkait materi kearifan Nabi Muhammad SAW, wujudkan kedamaian. Selanjutnya, Ibu akan mengadakan kuis nih untuk kalian, karena Ibu ingin mengetahui seberapa paham kalian dalam memahami materi yang telah Ibu jelaskan tadi. Dan kuis ini bertujuan untuk menambah nilai kalian juga tentunya ya. Kuis ini sistemnya rebutan ya, siapa cepat dia dapat. Jadi kalau ada yang tahu jawabannya silakan angkat tangan. Ya Bu. Ya. Baik. Kuis yang pertama, pertanyaannya, siapakah orang-orang yang dahulu dan pertama kali masuk Islam? Saya Bu. Ya, Nak Fanda, silakan. Khadijah binti Khuwailid, Zaid bin Haritsah bin Syaril, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq. Ya, benar sekali. 10 poin untuk Nak Fanda. Kuis yang kedua, pertanyaannya, apa saja pola dakwah yang digunakan Nabi Muhammad SAW? Saya Bu. Ya, Nak Fadil silakan. Dakwah Syria yaitu dakwah sembunyi-sembunyi dan dakwah jariyah terang-terangan. Ya, benar. 10 poin untuk Nak Fadil. Kuis yang ketiga, pertanyaannya, apa saja misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin? Saya Bu. Ya, silakan Nak Fika. Satu, mengajarkan manusia tentang akidah dan larangan menyembah selain Allah SWT. Dua, menegaskan tentang adanya hari pembalasan. Tiga, mengajarkan akhlak terpuji dan melarang berbuat kemungkaran. Empat, mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Ya, benar sekali. 10 poin untuk Nak Fika. Alhamdulillah, murid Ibu sudah paham semua ya? Ya Bu. Ya. Baik, untuk tugas di rumah, Ibu memberikan kalian soal esai yang ada di buku cetak halaman 51. Dikerjakan di rumah ya. Minggu depan dikumpul dan kita koreksi bersama-sama. Baiklah, berhubung waktunya sudah habis,